menjualkan minuman The Anjungan Coffee sama minuman lainnya? Ya, dari segi produk sendiri mungkin kami tidak banyak beda jauh gitu ya dengan produk-produk serupa. Namun konsep yang coba kami tawarkan di sini mungkin tergolong masih jarang, yaitu konsep drive-thru atau takeaway aja. Dan yang selanjutnya, ada berapa varian rasa yang ada di Anjungan Coffee dan varian apa yang paling besar? Sejauh ini di Anjungan Coffee itu ada 9 varian minuman, 5 kopi dan 4 non kopi. Yang paling laris itu memang kopi susu aren, tapi yang kami tonjolkan di tempat kami itu ada Happy Karangnya sama Jasmine Hazel. Dan yang selanjutnya, apa strategi utama yang digunakan di Anjungan Coffee dalam menentukan harga produknya? Apakah harga ditetapkan berdasarkan biaya produksinya atau yang lainnya? Oke, ya harga produksi kami jadikan acuan juga. Terus juga kami survei kompetitor di daerah sekitar sini karena segmennya agak beda ya. Mereka rata-rata punya tempat dining, sementara kami belum ada gitu. Jadi price point-nya kami taruh sedikit di bawah mereka. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran media sosial dalam strategi promosi The Anjungan Coffee dan platform mana yang paling efektif? Oke, di sini saya baru coba satu platform ya, Instagram gitu. Tadinya pengen buat akun TikTok sama YouTube Shorts juga gitu, tapi kayaknya saya basicnya apalagi kan masih banyak kerjaan sendiri gitu ya, jadi kayaknya masih belum masuk gitu. Belum bisa pemegang Iya, masih gitu. belum bisa pemegang atau overwhelm juga. Mungkin pas di awal-awal itu Instagram saya sempat pakai ads juga gitu, pas awal-awal launching itu memang lumayan, di followernya cukup, sama ya ada engagement lah naik gitu, cuma gimana ya, masih belum sesuai yang saya harapkan. Bagaimana The Anjungan Coffee memastikan bahan baku yang digunakan selalu baik dan berkualitas? Oke, pertama kami tidak menyetok barangnya banyak-banyak gitu ya, untuk kan ada shelf life gitu ya, sama masa expirednya. Kami usahakan barang yang kami beli itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu cepat keluar gitu, dan penyimpanan pun itu di kontainer tertutup gitu. Apakah The Anjungan Coffee menyediakan display khusus atau materi promosi seperti stand atau banner di toko fisik untuk meningkatkan daya tarik pelanggan? Ya, di kopi saat ini kami ada banner yang dipajang di depan, sama mungkin yang lebih berasa ngaruh banget itu ini si poster LED itu. Tantangan utama yang dihadapi coffee shop ini dalam menarik lebih banyak pelanggan itu apa? Oke, jujur aja coffee shop itu kan memang ramai banget ya. Ya. Pertama itu persaingannya udah terlalu ya cukup keruh lah. Apalagi sekarang kan ada yang coffee shop modelnya sepeda goes tuh. Ya, Kadang-kadang suka lewat depan sini juga kopi go atau apa gitu yang kuning warnanya itu. Apalagi mereka bisa naruh price point tuh di bawah 10.000 gitu kan ya. Itu kan lumayan gitu. Kalau misalnya dibilang persaingannya ketat ya ketat banget. Sama ini sih paling apa namanya, kami harus akui kami belum bisa ngasih sesuatu yang benar-benar baru gitu ya, sehingga jadi pembeda antara coffee shop lain sama kami gitu. kendala yang dihadapi dalam menjaga konsistensi layanan atau produk. Untuk konsistensi layanan memang kan ini kami semua personilnya itu masih keluarga gitu ya. Kadang ada misalnya sesuatu di rumahnya harus dihandle gitu loh, yang bikin akhirnya kami tidak bisa buka on time gitu. Terus kalau misalnya ada acara keluarga, vlog segala macam itu ya ini menyesuaikan gitu kan. Terus kalau misalnya dari produk sendiri kadang ada miskalibrasi. Kalau misalnya kopi itu kadang settingan gilingannya kurang pas gitu, kadang waktunya kecepatan atau ya variabel kayak gitunya sih yang bikin kami nggak bisa 100% bilang produknya itu konsisten. Tapi kami coba untuk menjaga, untuk mendekati standarnya itu kayak gimana gitu. Apa menurut Anda yang menjadi ancaman terbesar bagi bisnis coffee shop di lingkungan ini? Di lingkungan ini menurut saya yang jadi
buka juga Ada, itu ya. iya, Nah, baru. iya itu kayak pertumbuhan coffee shop meskipun udah ramai banget tapi masih bertumbuh juga gitu. Ada yang baru lagi, ada yang baru lagi dengan konsep-konsep yang unik gitu kan. Itu ancaman juga sih. Terus sama daya beli masyarakat mungkin ada juga. Next, ini yang terakhir. Bagaimana strategi Papahan untuk mempertahankan pelanggan di tengah banyaknya pilihan coffee shop? Oke. Kalau kami itu memang berupaya pertama itu ya kalau ada customer datang itu kan biasanya ya kita ajak ngobrol segala macam supaya ada kedekatan gitu kan, bangun rapor lah istilahnya kalau di interview gitu kan. Setelah bangun rapor kami coba untuk tahu dia ini orangnya dia ini siapa sih, terus dia sukanya apa segala macam gitu. Kadang kami kan nanya juga gitu, boleh dong minta tolong follow IG kami segala macam gitu. Ada yang bersedia gitu, ada yang tidak. Nah yang bersedia itu biasanya kami bisa mantau juga kan, jadi oh ini tuh orangnya siapa sih, kira-kira dia sukanya apa gitu. Kalau misalnya kami lagi ada event apa gitu, atau si customer ini ada misalnya dia update status apa gitu ya, kami coba untuk reply gitu, misalnya lagi sakit atau gimana, oh gimana kabarnya, lagi sakit apa gitu, kayak kami coba untuk reach out ke mereka gitu loh. Kalau kami tuh bukan menganggap customer sekedar customer gitu, tapi kami mencoba menganggap mereka sebagai teman gitu, sebagai penopang kami juga gitu. Iya. I used to think that I wasn't fine enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil wawancara dengan judul Pengaruh Marketing Mix dan Anjungan Kopi terhadap Strategi Pemasaran. Pemasaran memegang peran penting dalam kesuksesan di industri penjualan dengan marketing mix yang meliputi produk, price, place, promotion, people, proses, dan terakhir physical evidence sebagai kerangka strategi yang efektif. Hal ini relevan bagi The Anjungan Coffee di tengah persaingan besar yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen-elemen marketing mix, menilai pengaruh kualitas produk, harga, dan lokasi terhadap kepuasan serta target pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pemasaran dan menawarkan evaluasi strategi praktis yang membantu manajemen memilih pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing The Anjungan Coffee. Makalah ini menganalisis pengaruh elemen-elemen marketing mix terhadap strategi pemasaran yang diterapkan oleh The Anjungan Coffee. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana The Anjungan Coffee merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif dalam menarik serta mempertahankan pelanggan. Anjungan Coffee yang didirikan pada Mei 2024 adalah coffee shop dengan konsep drive-thru yang menawarkan pengalaman menikmati kopi dan minuman lainnya secara praktis tanpa perlu keluar dari kendaraan, dengan menekankan kecepatan dan kemudahan. The Anjungan Coffee menyediakan beragam minuman berkualitas, mulai dari espresso, americano, cappuccino, hingga minuman non-kopi seperti highball coklat dan matcha delight. Semuanya dibuat dari bahan baku terbaik. Konsep drive-thru ini dirancang untuk memberi kenyamanan bagi pelanggan yang sibuk, menjangkau berbagai segmen mulai dari pekerja hingga pelancong, dengan komitmen memberikan pelayanan prima dan cita rasa yang konsisten. Tim Mix 7P yang pertama itu ada produk, dan Anjungan Coffee menghadirkan pengalaman unik melalui layanan drive-thru, memungkinkan pelanggan menikmati minuman berkualitas tanpa harus keluar dari kendaraan. Dengan dukungan staf yang ramah dan siap melayani, layanan drive-thru ini menjadi cepat dan nyaman, cocok bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau keterbatasan waktu. Menggunakan biji kopi grade 1 dan bahan baku berkualitas tinggi, dan Anjungan Coffee menawarkan 8 varian rasa termasuk kopi susu aren yang menjadi favorit, memadukan espresso berkualitas dengan manis alami dari gula aren, menarik minat pelanggan dari beragam latar belakang. Anjungan Coffee menentukan harga produknya berdasarkan biaya produksi dan harga pesaing, dengan menetapkan harga lebih sedikit rendah dibandingkan coffee shop yang menyediakan layanan dine-in. Untuk tetap kompetitif dalam aspek promosi, The Anjungan Coffee menawarkan berbagai diskon dan program menarik seperti bundling di hari Senin, ketok harga di hari Rabu, dan beli 3 gratis 1 di hari Jumat. Selain itu, terdapat program loyalitas poin yang bisa ditukarkan dengan gratis promosi
khusus juga diadakan pada hari raya dan acara besar lainnya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Untuk pembelian melalui platform online, harga sedikit dinaikkan untuk menutupi biaya tambahan platform. Danjungan Coffee menjaga kualitas tinggi dan kesegaran minumannya dengan fokus pada gerai fisik dan layanan pesan antar, tanpa memperluas penjualan ke supermarket atau minimarket. Meskipun bersaing di platform online, mereka lebih memprioritaskan penjualan langsung di toko fisik untuk memberikan pengalaman personal melalui layanan drive-thru yang cepat dan nyaman. Pendekatan ini memungkinkan Danjungan Coffee untuk tetap mengendalikan kualitas produk dan layanan yang diterima oleh pelanggan. Danjungan Coffee mengutamakan promosi langsung melalui banner di area outlet untuk menarik perhatian pelanggan yang melintas dan memperkenalkan penawaran khusus, sehingga efektif menjangkau pasar lokal dengan biaya rendah. Selain itu, mereka mulai memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, sebagai platform untuk menampilkan produk minuman dengan gambar yang menarik. Meskipun penggunaan Instagram belum maksimal, terdapat peluang bagi perusahaan untuk memperluas promosi di platform digital guna meningkatkan jangkauan dan menarik pelanggan baru. Danjungan Coffee berfokus pada menciptakan interaksi yang ramah dan personal dengan pelanggan, di mana tim penjualan membangun hubungan baik dengan menanyakan kabar dan preferensi kopi mereka. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan menciptakan suasana hangat, mendorong mereka untuk kembali. Tim penjualan memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman positif dan meskipun jarang menerima keluhan, mereka tetap terbuka terhadap masukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan menjaga hubungan baik, Danjungan Coffee memastikan setiap pelanggan merasa puas. Danjungan Coffee menjaga kualitas bahan baku dengan menerapkan standar penyimpanan yang ketat, seperti menyimpan bahan dalam wadah kedap udara dan menjaga bahan yang membutuhkan suhu dingin di dalam kulkas. Langkah ini memastikan pengalaman minum terbaik bagi pelanggan, baik yang membeli langsung maupun secara online. Untuk pemasaran online, Danjungan Coffee menyediakan dua opsi pemesanan, yaitu melalui platform seperti GoFood atau Gojek untuk menjangkau lebih luas, serta pemesanan langsung melalui WhatsApp dengan gratis ongkos kirim bagi pelanggan di sekitar Tunggu, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan. Danjungan Coffee memanfaatkan banner, poster, dan X-banner di toko fisik untuk memperkenalkan produk dan menarik perhatian pelanggan. Material promosi ini juga digunakan dalam acara khusus untuk menarik konsumen baru serta mempertahankan pelanggan setia. Branding dan logo pada kemasan produk berperan penting dalam menciptakan kesan pertama yang baik, meskipun saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Branding tetap menjadi elemen kunci dalam identitas Danjungan Coffee, membantu membedakannya dari pesaing. Unggulan utama Danjungan Coffee terletak pada drive-thru yang memungkinkan pelanggan menikmati minuman tanpa harus keluar dari kendaraan, dan dengan kopi susu aren sebagai menu favorit. Selain itu, mereka menjalin kemitraan dengan pemasok yang terpercaya untuk memastikan bahan baku tetap segar. Tantangan utama yang dihadapi Danjungan Coffee meliputi persaingan yang ketat, kebutuhan untuk meningkatkan branding, dan pemasaran digital yang belum maksimal. Meski demikian, mereka tetap konsisten dalam layanan dan produk berkat SOP yang baik, dengan fokus pada peningkatan branding dan tampilan outlet. Pemasaran Danjungan Coffee berfokus pada elemen-elemen marketing mix untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keunggulannya terletak pada layanan drive-thru yang cepat dan nyaman serta produk berkualitas tinggi. Namun, mereka menghadapi tantangan persaingan yang ketat di industri kopi. Untuk mengatasi hal ini, mereka menggunakan program loyalitas dan pendekatan layanan personal untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Meski demikian, perlu ada peningkatan di area branding dan pemasaran digital untuk memperkuat posisi di pasar. Danjungan Coffee dapat mengoptimalkan strategi pemasaran digital, terutama di media sosial, untuk memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, memperkuat elemen branding pada kemasan dan tampilan outlet akan membantu membedakan mereka dari pesaing, menarik lebih banyak pelanggan, dan membangun citra yang kuat di pasar. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to